Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini adalah pelajaran IPA perdana untuk kalian di SMP. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sri Mariati. Kalian cukup panggil dengan Ibu Sri atau Ibu Enci ya. Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah lulus menjadi peserta didik SMP Negeri 1 Sukaresmi. Walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Materi IPA di semester 1 ini yaitu yang pertama objek IPA dan pengamatannya, yang kedua klasifikasi makhluk hidup, selanjutnya klasifikasi materi dan perubahannya, yang keempat adalah suhu dan perubahannya, materi kelima adalah kalor dan perubahannya, dan materi yang terakhir adalah energi dalam sistem kehidupan. Adapun penilaian IPA dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Baik, anak-anakku, kita mulai saja dengan pelajaran pertama di semester 1 ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalau kalian sedang berada di suatu lingkungan, bagaimana cara kalian mempelajari lingkungan tersebut? Nah, cara kalian untuk mempelajari lingkungan sekitar yaitu melalui penyelidikan ilmiah. Apa saja yang merupakan penyelidikan ilmiah? Yang pertama yaitu mengamati. Yang kedua, membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi. Kemudian, penyelidikan ilmiah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa misalnya? Yaitu pertama-tama mereka melakukan pengamatan terhadap gempa yang terjadi melalui alat yang disebut seismograf. Kemudian setelah itu mereka memprediksi apa yang akan terjadi, apakah berpotensi tsunami ataupun tidak. Yang terakhir, mereka akan mengkomunikasikannya dalam berbagai media, termasuk media sosial. Apa saja sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Yang pertama, seorang peneliti itu harus teliti. Selanjutnya, seorang peneliti itu harus sabar. Kemudian, seorang peneliti itu harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian harus objektif, dan yang terakhir harus tetap tenang. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan objek IPA? Objek IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ilmu pengetahuan alam itu terdiri atas berbagai disiplin ilmu. Yang pertama adalah biologi, kemudian ada disiplin ilmu kimia,
Selanjutnya ada fisika dan juga ada ilmu bumi dan antariksa. Apakah kalian pernah melakukan pengukuran atau mengukur? Bagus kalau yang pernah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dengan yang namanya pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita mengukur panjang meja. Berapa ya panjang meja tersebut apabila diukur dengan tangan kita? Ternyata diperoleh bahwa panjangnya adalah 7 jengkal. Menurut kalian, apakah jengkal dari tangan yang satu dengan yang lain akan sama panjang? Jadi, apakah jengkal ini bisa dijadikan sebagai alat ukur yang standar? Mari kita bahas bersama. Tugas kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian. Misalnya, buah jeruk. Dari buah jeruk tersebut, besaran apa yang dapat diukur? Tuliskan juga besaran apa yang tidak dapat diukur. Boleh berdiskusi dengan temanmu. Dan hasilnya kalian bisa tulis dalam tabel seperti yang Ibu contohkan. Jadi, apa itu besaran ya? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur. Ciri-ciri besaran yang pertama dapat diukur, yang kedua memiliki satuan, dan yang terakhir dinyatakan dengan angka. Jenis-jenis besaran dalam IPA, yang pertama ada yang disebut besaran pokok. Selanjutnya ada besaran turunan. Ada juga yang disebut besaran vektor dan besaran skalar. Kita bahas terlebih dahulu mengenai besaran pokok. Kalian tentu pernah melakukan pengukuran suatu besaran pokok. Kalian bisa perhatikan alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur besaran. Dalam satuan internasional atau kita sebut SI, terdapat 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuannya meter dan alat ukurnya penggaris. Yang kedua, besaran massa, satuan internasionalnya kilogram dan alat ukurnya neraca. Selanjutnya, besaran waktu, satuannya adalah sekon atau detik dan alat ukurnya stopwatch. Besaran selanjutnya yaitu suhu, satuannya Kelvin dan alat ukurnya termometer. Besaran yang kelima yaitu kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter. Besaran yang keenam yaitu jumlah zat, satuannya mol. Sedangkan besaran yang terakhir yaitu intensitas cahaya, satuannya kandela dan alat ukurnya light meter. Jadi ingat ya, besaran pokok itu terdiri atas 7 jenis. Kalian bisa perhatikan dalam ilustrasi berikut. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari terdapat kesalahan penerapan istilah besaran pokok.
terutama untuk besaran pokok massa di masyarakat biasanya suka disebut berat, padahal yang betul adalah massa. Tugas kedua untuk kalian adalah menjawab pertanyaan berikut. Sekian pertemuan kita kali ini. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang dengan mempelajari pengukuran panjang, massa, dan waktu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.